Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pagi ini kita mulai semester yang baru. Ya, semester ini kita ketemu dengan dua atau tiga mata kuliah, lupa saya. Dua kalau nggak salah, tiga. Ya, dan pagi ini mata kuliahnya itu adalah akuntansi internasional. Nah, di akuntansi internasional ini nanti akan membahas mengenai bagaimana akuntansi tersebut diperlakukan untuk transaksi-transaksi yang berhubungan dengan kegiatan dalam dan luar negeri. Nah, untuk hari ini kita masih teori dulu, nanti di pertemuan minggu depan kita baru mulai masuk ke akuntansinya. Oke, kita mulai dulu yang pertama, yaitu pendahuluan atau pengertian dari akuntansi internasional. Ya, kita masuk dulu yang pertama mengenai akuntansi internasional, yaitu pendahuluan. Di sini perbedaan studi akuntansi internasional itu pada apa? Pertama pada pelaporan untuk ada yang namanya MNC atau MNE, ya. Apa itu MNC? Sebentar, ganggu. Oke. Ya, apa itu MNC? MNC itu adalah multinational corporation, ya, atau MNE itu multinational entity. Jadi perusahaan multinasional atau entitas multinasional. Nah, entitas multinasional contohnya seperti apa? Contohnya seperti Honda, ya, Toyota, itu kan multinasional. Jadi negara asal mereka itu Jepang, tapi mereka punya perusahaan di mana-mana di tiap negara. Ya, di Indonesia mereka punya, terus di negara lain mereka punya. Ya, jadi itu multinasional namanya. Indonesia punya perusahaan multinasional, perusahaan asli Indonesia yang multinasional belum ada, ya. Belum ada, masih, kalaupun ada masih terbatas dan belum terlihat jelas, ya, berbeda dengan negara-negara asing. Terutama yang banyak punya punya perusahaan multinasional itu Jepang, Korea, ya. Kalau di Asianya, kalau di Eropa itu ada Mercedes, ya. Amerika banyak. Terus batas negara, ya, batas negara satu dengan yang lainnya itu akan diperhatikan. Lalu pelaporan untuk pihak lain di negara yang berbeda. Nah, perusahaan itu akan mengikuti laporan keuangan, terutama mata uangnya, mengikuti negara mereka di mana mereka tinggal. Ya, mereka berada perusahaan tersebut. Misalnya tadi Toyota akan bikin laporan keuangan dalam mata uang rupiah. Mereka akan bikin bikin laporan keuangan dalam mata uang Jepang atau yen nggak? Iya, pasti. Ya, karena itu mata uang pusat mereka. Lalu nanti belajar perpajakan internasionalnya dipelajari dan transaksi internasionalnya seperti apa. Kita lanjutkan. Proses akuntansinya seperti apa? Proses akuntansi internasional dengan akuntansi keuangan pada umumnya sama. Untuk pengukurannya, proses akuntansinya sama, yaitu proses mengidentifikasi
mengelompokkan dan menghitung aktivitas ekonomi dan transaksi, memberikan masukan mendalam mengenai profitabilitas dan operasi. Tetap ya, tujuannya adalah mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menghitung aktivitas ekonomi. Terus pengungkapannya, proses mengkomunikasikan kepada para pengguna atau stakeholder, ya. Stakeholder di mana? Di negara mereka kah atau di negara tempat perusahaan itu berada? Ya semuanya. Ya, makanya di negara tempat mereka berada itu mereka akan mengkomunikasikan dalam mata uang negara tersebut. Dia mengkomunikasikan ke negara asalnya ya dengan menggunakan mata uang negara asalnya. Terus yang ketiga, setelah pengungkapan ada yang namanya auditing atau pemeriksaan, yaitu proses atestasi atau pemeriksaan terhadap keandalan pengukuran dan komunikasi. Sudah baguskah laporan keuangannya? Sudah bisa dibacakah laporan keuangannya kepada para stakeholder tadi? Ya, profitnya bagus atau tidak? Makanya banyak perusahaan-perusahaan asing, perusahaan multinasional, misalnya dia buka di suatu negara, ternyata setelah berapa tahun tidak menghasilkan laba yang mereka inginkan. Mereka akan tutup dan mereka akan pindah. Banyak lagi faktor lainnya, tidak cuma laba atau ruginya, ya. Misalnya kebijakan di suatu negara tersebut. Kayak Indonesia, tiba-tiba Indonesia bikin kebijakan yang tidak menguntungkan buat para perusahaan multinasional ini. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan biasanya oleh perusahaan multinasional, mereka akan angkat kaki, mereka akan pindah. Contoh misalnya gini, Indonesia bikin kebijakan terhadap perusahaan multinasional, pajaknya naik lah, terus sewa lahan dan segala macam. Biasanya mereka kan sewa tuh lahannya. Nah, karena tidak menguntungkan buat mereka, tiba-tiba mereka akan akhiri, ya, mereka akan akhiri dan mereka pindah ke negara yang lain. Negara ASEAN yang lain banyak yang murah-murah. Contohnya apa? Contohnya Vietnam, Laos, ya. Di Vietnam bahkan pemerintahnya menyiapkan lahan buat perusahaan yang mau berinvestasi, itu lahannya free atau bebas. Ya, terus tenaga kerjanya murah. Tenaga kerja murah, terus apalagi pajaknya rendah. Makanya perusahaan asing itu kadang nggak mau ambil pusing ya. Misalnya di Indonesia terlalu banyak demo, terlalu banyak tuntutan agar gaji buruh naik dan segala macam. Oke, kata mereka. Tahun ini oke, tahun depan kita pindah. Selesai ya, jadi pengangguran lah tuh orang banyak. Jadi harus hati-hati juga karena mereka memang punya kebutuhan, punya keperluan dan punya kepentingan, tapi mereka tetap memperhatikan profit mereka. Ya. Lalu pengaruh akuntansi. Pengaruh akuntansi itu diawali dengan akuntansi Italia. Ya, jadi kalau di sejarah akuntansi, ya akuntansi itu pertama kali ada itu di Italia. Ya, dulu namanya masih tata buku. Ya. Muncul tahun berapa? Muncul tahun atau abad 13 dan 14. Ya. Jadi abad 13 dan 14, Italia itu menjadi penghubung antara budaya timur dan Eropa. Budaya timur mana ya? Asia ini. Terus ada yang namanya, diciptakanlah namanya konsep bisnis entity, entitas bisnis di Genoa. Makanya terkenal dengan namanya Genoa System. Ya. Terus berkembang lagi ada yang namanya CV, ya, company, perusahaan. Ya, perusahaan itu awalnya ya dari Italia juga. Idenya pembuatan tersebut di Florence atau Fiorentina. Nah, terus berkembang jadi tata buku, berkembanglah menjadi akuntansi. Nah, pengaruh kuncinya ya ada yang namanya Venezia Method. Ya, Venezia Method itu pertama kali memperkenalkan akuntansi berpasangan atau double entry accounting. Siapa yang pertama kali memperkenalkan? Ya, yang memperkenalkan itu namanya Luca Pacioli. Ya, nih Luca Pacioli. Dia seorang ahli matematika, ya. Dia dan ahli aritmatika, ya. Makanya dia punya buku namanya Summa de Arithmetica, ya. Dia menekankan ada 3 buku penting.
di dalam tata buku, ya, masih tata buku sampai tahun 80-an pun masih tata buku. Ya. Pertama itu the memorandum book atau buku memorial atau buku jurnal umum. Ya, ada yang bilang jurnal umum, ada yang bilang memorial. Nah, terus jurnal, ya, dan buku besar. Dia menekankan pada 3 tersebut. Makanya dia yang memperkenalkan. Kalau dulu sudah diperkenalkan awalnya, ya kalau misalnya nerima kas dicatat dalam buku penerimaan, ya, tapi belum ada jurnal awal-awalnya. Nah, dia yang memperkenalkan double entry ini, ya. Misalnya penerimaan kasnya melalui apa? Ya, diterima oleh bank atau diterima oleh kas tunai. Nah, dicatatnya ke dalam mana penerimaan kas dan ke dalam apa lagi? Ya, dia yang pertama kali memperkenalkan. Nah, Indonesia sendiri menganut pada akuntansi mana? Indonesia menganut pada akuntansi Belanda, ya. Akuntansi Belanda itu dasarnya dari mana? Ya, dari Italia ini. Jadi dari Italia ini akuntansinya berkembang, ya, ke Eropa dan ke Amerika. Indonesia awal-awalnya pakai Belanda, tapi sekarang Indonesia sudah mulai menganut ke akuntansi Amerika. Sudah berapa lama ini, ya, sudah lumayan lama Indonesia mulai menganut, tapi akuntansi Belandanya tidak dihilangkan. Nah, kenapa Indonesia menganut akuntansi Belanda? Karena Indonesia dulu dijajah sama Belanda. Dan Belanda itu terkenal dengan teliti, ya, dalam hal pembukuan. Seperti itu. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya, sudut pandang sejarahnya double entry bookkeeping atau double entry accounting punya Luca Pacioli ini dari Italia, dia berkembang ke Inggris, ya. Selanjutnya ke persemakmuran Inggris termasuk Amerika Serikat. Nah, terus dia juga dari Inggris juga berkembang selain Inggris, bukan dari Inggris, selain Inggris juga berkembang ke Belanda. Ya. Nah, dari Belanda inilah diimpor ke Indonesia. Nah, perkembangan akuntansi didukung oleh adanya pendidikan, munculnya sekolah bisnis, dan sekarang makin banyak ya bermunculan sekolah bisnis. Dan seiring perubahan zaman dan perkembangan hubungan internasional, kerumitan akuntansi semakin menjadi. Ya, makanya sekarang muncul akuntansi macam-macam, ya. Ya, yang dulu transaksinya dulu zaman saya awal-awal kuliah itu transaksi masih simpel. Ya. Terus lama-lama berkembang. Dulu belum ada tuh namanya akuntansi internasional, belum dipelajari. Akuntansi pemerintahan belum dipelajari. Akuntansi syariah juga belum. Sekarang makin menjadi makin berkembang. Bahkan ada yang namanya akuntansi forensik. Ya, cuma kalian nggak belajar. Nah, perbedaan nasional dalam sistem akuntansi, ya, itu lingkungan. Ya. Lingkungan di Indonesia, ya. Terus faktor ekonomi, tingkat kepemilikan swasta, industrialisasi, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Faktor non-ekonominya ada sistem pendidikan, hukum, politik, dan sosial budaya. Ya. Jadi di sini makanya each country has its unique system of accounting. Jadi tiap negara itu punya sistem akuntansi yang berbeda, yang unik. Ya, jadi Indonesia dengan lain, ya. Sebenarnya pada dasarnya sama, cuma bukan perlakuan, ya, pemahamannya aja kadang sedikit berbeda. Kita ambil contoh, ya, sekarang ada FASB itu dari Amerika, terus dari Belanda juga ada lagi. Nah, Eropa sendiri dia sama seperti Belanda, ya, mereka menganut ya akuntansi atau kebijakan yang sudah ditetapkan oleh asosiasi mereka. Amerika juga sama. Nah, semuanya itu disebar ke seluruh dunia. Nah, ngikut mana? Nah, Indonesia sudah mulai ngikut yang namanya Amerika punya, ya. Karena akuntansi Amerika ini lebih simpel sebenarnya dibandingkan akuntansi Eropa punya. Makanya negara-negara kalau dia ada yang ngikut ke Eropa sana dengan ngikut ke Amerika, akuntansinya sedikit berbeda.
Ya, padahal tujuannya sama sih. Cuma perlakuannya yang berbeda kadang. Terus implikasi perbedaan nasional terhadap akuntansi ada 3 faktor. Pertama adalah bahasa dan mata uang. Lalu terminologi atau sejarahnya itu, ya. Lalu tipe dan nilai dari informasi yang diungkapkan. Ya. Nah, seperti apa bahasa dan mata uang? Bahasa sih karena Indonesia masih oke lah ya, masih oke, dia masih ngikuti mata uang, dia masih menghargai mata uang atau bahasa asing. Ya, tapi ada negara yang nggak mau. Ya, contohnya apa? Contohnya Jepang. Jepang nggak mau tuh berbahasa Inggris. Ya. Di negara mereka ya udah pakai bahasa mereka. Ya, laporan keuangan, ya udah otomatis ikut mata uang mereka. Tapi negara karena mereka keluar ya ke negara lainnya misalnya ke Indonesia ya. Indonesia juga punya aturan harus bikin dalam bahasa Indonesia dan mata uang Indonesia. Oke lah, kadang Indonesia nggak bikin dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Inggris mata uangnya juga disamakan pakai mata uang dolar. Tapi Jepang juga tetap memaksakan ya, tetap harus bikin dalam mata uang mereka. Nah, jadi itu ya. Makanya perusahaan multinasional mereka nggak melepas seperti itu aja. Selalu ada orang mereka di negara-negara tersebut dan mempunyai dan memegang jabatan-jabatan penting. Kita lihat kayak di Sidoarjo yang terkenal tuh pabrik apa kayak Ispatindo besi ya. Ispatindo besi walaupun pegawainya kebanyakan orang Indonesia, tapi pemegang kepentingannya, manajer ke atasnya itu tetap orang India. Ya, mereka nggak akan melepas. Jepang juga sama, perusahaan Korea juga sama, ya. Itu jarang banget, ya, yang namanya mereka melepas sendiri tanpa ada orang mereka di perusahaan tersebut. Nah, kita lanjut. Evolusi dan pentingnya bisnis internasional itu ada namanya periode pra-industri. Ya. Lalu ada periode industrialisasi, lalu periode sesudah Perang Dunia Kedua, dan era multinasional. Nah, sekarang sudah masuk ke era multinasional. Periode pra-industri itu masih sebelum Perang Dunia Pertama itu. Nah, sekarang sudah era multinasional. Kalau dulu perusahaan-perusahaan itu berdiri sendiri di negara mereka, ya, mereka besar-besar sendiri di negara mereka. Tapi lama-lama nggak bisa seperti itu, makanya mereka harus mengembangkan sayapnya. Kita ambil contoh, ya, ya kayak tadi Honda, Toyota, ya. Terus perusahaan asing lainnya kayak Microsoft, ya di Amerika. Terus apalagi banyak sih, termasuk perbankan, ya, termasuk asuransi, itu mereka semua multinasional. Mereka mengembangkan sayapnya ke negara-negara lain. Terus perkembangan selanjutnya, ya, munculnya national markets atau perlunya mengelola public finance atau akuntansi publiknya. Ya. Abad 17 dan 18 perpindahan pusat perdagangan dari Italia ke Spanyol, Portugis, dan Eropa Utara. Lalu dikenallah yang namanya depresiasi atau penyusutan, ya, alokasi overhead, persediaan. Terus dikenal juga yang namanya limited liability dan stock company atau saham perusahaan. Ya, itu dikenal. Dan di tahun 1900-an makin dikenal lagi ada yang namanya merger. Ya, merger itu menggabungkan dua perusahaan. Akuisisi juga mengambil alih perusahaan lain untuk bergabung dengan perusahaan mereka, ya, dengan perusahaan yang lebih besar, ya. Dan ada investasi asing. Dan sekarang investasi asing di tiap negara itu diperlukan. Ya. Indonesia perlu investasi asing, perlu dari mana? Ya dari negara mana aja. Indonesia menerima. Ya. Karena apa? Karena tenaga kerja Indonesia ini banyak, ya, rakyatnya banyak. Lalu aspek akuntansi dari bisnis internasional ada yang namanya international trade atau perdagangan internasional, dikenal dengan ekspor dan impor, lalu penetapan suatu international accounting capability.
mulailah ada yang namanya ekspor departemen atau departemen ekspor ya. Lalu special export company, perusahaan yang khusus berada di ekspor ya, barang-barang khusus. Bahkan di ekspor ini kan banyak pihak yang terlibat. Tidak hanya perusahaan ekspor barangnya aja, tapi ada perusahaan shippingnya ya, ada perusahaan forwardingnya, jadi angkut ya, perusahaan angkut, perusahaan ekspedisi yang ngangkut kontainer, yang ngatur perjalanan kapal, itu sudah lengkap semua. Ada juga perusahaan fumigasi. Fumigasi itu jadi sebelum barang-barang tersebut dikirim ke luar negeri ya, kontainernya itu harus disemprot dulu agar bebas dari rayap. Ya itu ada sendiri perusahaannya. Lalu ada foreign operation atau operasi luar negeri, ada license, di situ ada agent, dan ada subsidiary atau anak perusahaan. Oke, kita masuk lapangan dari akuntansi internasional. Sebentar ya. Kita masuk.
Oke, kita lanjutkan. Di sini lapangan dari akuntansi internasional ada dua bagian penting, ada deskriptif dan komparatif accounting. Ya, komparatif accounting itu adalah akuntansi yang ini ya, akuntansi yang perbandingan, yang dua laporan keuangan 2 tahun itu, ya, itu namanya comparative accounting. Lalu accounting dimension of international transaction atau multinational enterprises atau akuntansi internasional yang kita mulai pelajari ini. Lalu pentingnya mempelajari akuntansi internasional, kenapa? Ya sekarang banyak perusahaan yang sudah berhubungan dengan transaksi-transaksi luar negeri. Bahkan kakak kelas kalian sudah banyak loh ya, dan sampai sekarang masih ada yang berhubungan dengan saya. Kalau mereka nggak tahu kadang nanya, ya seperti apa? Karena kerjaan mereka sudah berhubungan dengan akuntansi internasional tersebut. Yang berikutnya, cara untuk memasukkan akuntansi internasional ke dalam kurikulum. Nah, ini sudah dimasukkan, ya. Terus sudut pandang kontemporernya, adanya usaha mengurangi perbedaan akuntansi internasional, lalu pengendalian modal, lalu valuta asing. Nah, valuta asing ini nanti yang paling banyak kita pelajari. Lalu investasi asing langsung. Lalu liberalisasi transaksi, ya, privatisasi perusahaan pemerintah. Jadi privatisasi perusahaan pemerintah ini maksudnya apa? Jadi perusahaan pemerintah yang dibikin privat, jadi diswastakan, ya. Untuk apa? Untuk mengurangi pengendalian valuta asing dan keterbatasan investasi lintas batas. Jadi memang kadang harus dikorbankan juga, dijadikan privat. Ya. Lalu kemajuan dalam teknologi informasi. Nah, sekarang teknologi informasi sekarang sudah sangat berkembang dibandingkan dengan yang dulu-dulu. Ya, kemajuan dulu internet tidak terlalu besar seperti ini, ya masih terbatas tuh internet. Ya sekarang internet rata-rata sudah punya semua. Terus transaksi cukup dalam satu jari, ya istilahnya dalam satu jari itu dengan ketikan di gadgetnya aja, semua transaksi sudah mereka bisa lakukan. Nah, oh yang ini saya lewatkan. Mengapa akuntansi internasional? Pertumbuhan dan penyebaran operasi multinasional itu makin berkembang, dan perusahaan sekarang semuanya berhubungan dengan kegiatan multinasional dan perusahaan multinasional, bahkan sampai barang-barang kayak online shop itu aja, ya. Contohnya kalau dulu ngambil barang atau impor barang itu susah, ya harus perusahaan besar importir yang harus melakukan. Sekarang enggak, ya dipermudah. Ada yang namanya, makanya di online shop itu ada yang namanya transaksi bukan reseller, tapi jadi dia nggak punya barang, ya dropship, ya dropshipper. Ya, jadi mereka nggak punya barang, ya. Jadi tapi mereka akan mengambil barang dari luar negeri, ya. Terus ada juga dia sebagai perantara aja. Makanya kalau kalian yang suka belanja online, kadang barangnya itu datang ya dari Cina, pokoknya datang dari luar negeri, ya. Jadi begitu kalian beli melalui dia yang akan mengorderkan ke sana. Barangnya dikirim langsung dari pabrik. Nah, begitu mudahnya sekarang, ya. Barang satu aja, kadang barang kecil, hanya pakaian, hanya baju, ya. Cuma satu piece atau satu potong itu bisa dikirim dari luar negeri. Memang biayanya besar, tapi itu kemudahan. Lalu kompetisi global. Nah, kompetisi global ini makin banyaknya barang-barang di luar sana, ya. Kita tahu kayak Cina, ya, Cina dengan barangnya yang murah-murah. Terus ada Korea, ya, ada negara lainnya, ada Eropa, ada Amerika. Lalu merger dan akuisisi lintas batas. Jadi kalau dulu merger atau akuisisi hanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sifatnya lokal,
lokal sekarang sudah dilakukan lintas batas. Dalam artian perusahaan lokal dan perusahaan asing itu bisa melakukan merger. Lalu ada inovasi keuangan, ya. Nah ini tadi, jadi mata uangnya tidak hanya menggunakan mata uang lokal, tapi juga menggunakan mata uang asing. Bahkan kita bertransaksi ke mata uang asing pun bisa, ya. Nanti tinggal dikurskan ke mata uang lokalnya. Itu yang namanya nanti adalah translasi, ya. Yang minggu depan mulai kita pelajari. Lalu ada internasionalisasi pasar modal. Lalu 3 dimensi pendorong akuntansi ke dimensi internasional itu faktor lingkungan, ya, yang nggak bisa ditolak, memang harus dilakukan. Internasionalisasi disiplin akuntansi serta internasionalisasi profesi akuntansi. Karena orang makin banyak, ya, pilihan. Jadi akuntansi mereka juga belajar akuntansi Amerika, belajar akuntansi Eropa, nanti diperbandingkan. Terus faktor lingkungan lain adalah berpikir secara global. Lalu ketergantungan perekonomian, pasar modal global, ya, pasar modal global. Makanya sekarang dengan gadget kita aja kita sudah bisa mengakses pasar modal global, ya. Lalu perusahaan multinasional atau MNC tadi, operasi internasional yang menguntungkan, teori yang tidak memadai, ya, makanya dibutuhkan teori-teori yang lebih banyak. Lalu kompetensi manajemen internasional serta rintangan akuntansi. Masih banyak lagi, ya, sampai dengan pendidikan dan riset. Lalu internasionalisasi disiplin akuntansi itu seperti spesialisasi, ya, ada yang namanya sertifikasi. Dicari spesialisasinya mau di mana? Akuntansi manajemen kah, atau di audit kah, atau di akuntansi keuangan, banyak spesialisasi. Cuma banyak juga orang yang udah dia ngambil satu spesialisasi, dia ngambil ke spesialisasi lainnya. Itu kalau di dunia akuntansi boleh, ya, bisa dan bisa. Beda dengan dunia kedokteran kalau sudah ngambil spesialisasi saraf misalnya. Ngambil lagi ke kandungan, ya nggak bisa, ya, dan tidak mau mereka karena itu sama-sama sulit. Lalu sifat internasional dari sejumlah masalah teknis akuntansi dan alasan historis. Alasan historisnya apa? Karena kebutuhan pendidikan tadi, ya, kebutuhan di dunia kerja juga. Udah jago di auditing, ternyata masih lemah mereka di akuntansi manajemen. Mereka belajar lagi spesialisasi akuntansi manajemen. Karena ilmunya itu berdekatan, ya. Oke, sampai di sini. Ini yang